pendengar Kisah Malam. Hari ini kita hadir lagi dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Dan pastinya hari ini kita akan bincang-bincang seputar kampus, tapi di malam hari. Ada cerita apakah kampus di malam hari? Kita mungkin bisa perkenalan dulu sama narasumber kita. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Namaku Sneza. Halo, selamat malam. Namaku Kathleen. Oke, kita semua masih kuliah ya, jadi kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja, nggak apa-apa ya? Siap. Nah, kalau misalnya ngobrol-ngobrol tentang horor sebelum di malam hari ini ya, biasanya kalau aku sendiri ya, horor menurutku itu ketika aku udah mau masuk kelas tapi ada dosennya udah ngajar tuh di depan ya. Kalau aku masuk kan diusir ya, itu agak horor sih buat aku. Kalau buat kalian sendiri, horor itu kayak gimana sih? Kayaknya definisi horor setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Mungkin kamu ada ini loh, Kat, horor-horor yang gak berhubungan sama misis langsung nono sing lain apa. Mungkin kalau bagiku horor itu ketika aku bangun pagi, alarmku bangun ya jam 6 gitu, kelasku jam 7.30, terus aku tidur lagi, bablas. Itu horor banget sih, karena aduh ya ampun, bolos kelas ya. Gitu ya, jatah bolosku gitu. Itu horor sih. Iya, ngomong-ngomong ya, nih anak nih emang nggak pernah masuk kelas ya, jadi jatah bolosnya itu habis. Tapi dia hafal dosen lah Riki, kata horor emang ini si paling horor. Kalau dari Sneza sendiri pernah nggak sih mengalami kisah-kisah horor? Kamu sering nggak malam-malam sampai di kampus kan ya? Iki udah mau jam 10 gak sih? Aduh, aku rada merinding sih mau cerita lagi sebenarnya. Pas bengi pol. Aku sebenarnya cukup takut sih ya sama cerita-cerita horor kayak gini. Iya loh, aku udah mulai merinding padahal belum cerita. Apa soalnya tuh? Gini loh, di kampus ini aku kan kebetulan anak ormawa ya, sibuk gitu kan. Rapat tuh si sampai paling kura-kura. Iya, sibuk tuh sampai malam banget ya, rapat lah biasa gitu. Terus kadang tuh kan aku orangnya beseran ya, suka ke toilet gitu. Tengah-tengah rapat suka izin. Terus itu kan lorongnya kayak panjang gitu kan, gelap kalau menuju ke toilet. Kadang tuh suka tiba-tiba kayak ada yang manggil nama aku gitu. Kan tak pikir, koncoku sih melok rapat gitu kan. Tapi kok pas mereka semua di kelas gitu kan. Waktu kamu noleh gak ada siapa-siapa, kosong. Aku pikir paling mungkin suara dari kelas, tapi kok kayak gak mungkin gitu kan. Ini berarti lorong rapat lantai 2. Iya benar-benar yang itu, yang gitu. Biasa orang juga sering bilang. Lorong rapat lantai 2 yang mana tuh? Kayak semua kelas dijadiin ruang rapat ya gak sih? Iya, kalau pengalamanku sendiri, aku malah pernah dengarnya itu dari temanku sih, yang di daerah lorong yang lantai 1. Kebetulan di ruang ormawa ya gak sih? Iya, jadi di ruang ormawa itu biasanya aku punya temen, sebut saja Mawar. Nah, dia itu biasa di ruang ormawa itu sampai malam. Terus dia itu cerita ke aku, kalau biasanya dia itu di ruangan itu sendirian di malam. Terus dia itu bakal dengar suara kayak tangisan anak kecil gitu. Iya, aku pernah sih dengar cerita ini. Oh ya? Iya, dan dari dosen. Oh my god, karena dia juga salah satu dosen pendamping ormawa ya. Katanya anak-anak ormawa juga sering kan di sana dengar suara tangisan malam-malam kan biasanya. Iya, dan katanya emang ada anak kecil gitu. Entah suara tangisan, suara ketawa, suara lari-lari. Oh my god. Aku jadi merinding. Ini anak kecil gak tahu nih, dia pernah mengalami satu kejadian di sini atau mata-mata benar ada anak kecil. Karena kan nih kalau nggak salah kampusnya mendekat perumahan juga ya kan. Tapi nggak cuman itu, Snes, nggak cuman dekat perumahan. Ini aku berusaha berpositif thinking sebenarnya. Aku masih merinding banget positif thinking ya. Iya. Apa? Cuman biasanya tuh selalu cerita horor tuh awalnya ya. Awalnya tuh pasti dulu sebelum ini dibangun itu rumah sakit atau makam siapa ya nggak sih? Setuju. Cuma aku dengarnya kalau di kampus ini tuh bukan dulunya makam, tapi lebih tepatnya kampus kita yang di Dinoyo ini kan dulunya itu jadi tempat kayak kita kan punya kampus yang di Pakuwon ya, yang itu berfokus untuk fakultas yang berhubungan dengan kesehatan. Nah dulu sebelum yang kampus Pakuwon ada, yang fakultas kayak kedokteran itu tuh di Dinoyo. Dan katanya di sekitar kayak TU-nya Vkom itu tuh tempat untuk nyimpen jenazah. Iya, yang agak dinding dong ya. Bahkan di kampus Pakuwon tuh kalau nggak salah tempat buat nyimpen mayatnya taruh di paling bawah kan ya? Betul, di basement yang deket
sama musola. Astaga. Ya, supaya terberkati Ya, ya. ke parkiran motor juga nggak sih? Iya bener. Terus setiap kali parkir itu kadang kok merinding. Merinding disco aku. Ding ding dong, iya ngeri Iya kan? banget ya ternyata. Tapi selain itu ada nggak kalian kan si paling rapat sampai malam gitu? Selain di ruang Ormawa, tempat-tempat lain yang nggak kalah merinding ding dong tuh di mana sih? Ada, dan ini aku pengalaman sendiri. Jadi Uh-huh. biasa nih, karena aku pulangnya malam ya. Terus pas aku pulang, udah di pulang tuh deket yang ada satpam tuh pintu kan motor. Terus satpamnya itu malah kayak ngajak ke aku, ayo ikut patroli. Waduh, Terus akhirnya aku ikut patroli beneran kan. kayak dia takut ya sendirian ya bapaknya. Bapaknya tuh kayak udah kenal aku. Terus kayak biasa, oh tumben udah pulang, ayo ikut patroli. Terus aku ikut patroli. Nah pas itu kita bener-bener patrolinya itu kayak yang ngitari satu gedung gitu ya, kayak per lantai-lantai. Malam ya ini jam berapa? Itu jam 10-an deh kayaknya. Waduh, Nah pas itu tuh tiap tiap lantai itu kita kayak sama satpamnya itu disenterin gitu, karena tiap lantai itu kayak udah mulai dimatiin kan lampunya. kayak di film-film ya. Iya, terus itu kita naik lift tuh kan awalnya, naik lift. Terus aku nanyain tuh per lantai ini hantunya di mana aja sih Pak? Terus bapaknya jelasin, oh iya pernah lihat hantu di sini, di sini. Misal kalau di lantai 7 itu bagian ruangan yang mana itu kayak Wah. ditunjukin gitu. Terus kayak lantai 5 itu kayak deket TU-nya gitu-gitu ada, kayak kelihatan sosok apa. Ngeri banget. Nah itu ya kan anggapannya aku naik tiap lantai itu kan pakai lift kan, jadi harusnya nggak capek dong. Nah kemudian pas aku yang ke lantai 4 itu aku lewat tangga yang bisa masuk ke jalur yang gedung F guys. Karena awalnya aku yang lewat gedung B ini kan, yang naik-naik, terus aku gedung F yang anggapannya ke lantai 4-nya LPKS itu, tempat LPKS. Nah dari situ pada saat itu lift yang kecil itu mati, kayak rusak. Jadi kita nggak bisa pakai lift. Terus akhirnya aku kan turun kan lewat tangga dari lantai 4 ke lantai 3 ruang rektorat aman. Terus pas dari lantai 3 ke lantai 2 dari rektorat ke KUI itu aku tanya ke Pak Satpamnya, kalau di sini hantunya di mana nih Pak? Terus Bapaknya bilang, oh iya di tangga ini dari rektorat ke KUI turun. Makanya ada sosok anak kecil rambutnya pirang, terus kayak anak Belanda gitu, terus pakaiannya juga kayak pakaian Belanda zaman dulu. Aku merinding ya. Nah, yang bikin merinding itu ya, pas aku lagi turun tuh, pas diceritain tuh, kakiku itu tiba-tiba sakit beneran. Kayak seakan Tahan kayak orang gitu. iya kayak gitu. Bukan yang kayak kaki di luka atau gimana ya, tapi kayak ya itu kayak tiba-tiba terbeban gitu. Padahal kayak anggapannya sebelumnya kan aku naik lift terus ya, harusnya nggak capek Iya. gitu loh. Masa cuma turun tangga dikit terus tiba-tiba sakit. Dan itu sakitnya bertahan lama. Sakitnya itu kayak sampai habis patroli dari situ, kita tuh patroli ke depan gitu kan. Itu tetap sakit terus, terutama di bagian lutut. Wah gila sih, itu merinding banget ya. Lagi di tangganya nanya ke bapaknya kok di lantai ini yang hantunya di mana? Ya di tangga ini. Wah ngeri banget. Tapi kalian pernah nggak ke gedung D? Pasti pernah lah ya, kelas sampai ke situ kan. Terus Daerah yang sepi itu kan. yang di lantai 4 belakang itu ya. Iya, soalnya aku ya kan pasti kan kita pernah lah ya kelas bareng di situ sampai malam kalau nggak salah. Nah, itu sama sih kejadiannya selalu pas aku mau ke toilet. Kayak Aku aku, toilet di sana serem sih. iya aku melihat ada kayak putih-putih, aku kira kotoran di kacamataku dan ternyata bukan. Di bagian itu loh yang kayak ruangnya udah kayak gudang banget itu loh. Iya ya, depannya toilet kan? Iya yang di situ. Iya, toilet itu. Oh, Ya aku pernah ke situ lagi. Jarang anjir yang kesana. Selalu sendirian. Makanya ngeri banget. Emang kalau ke toilet tuh makanya ciu-ciu suka ngajakin temennya ya. Nah, masalahnya kan kadang aku tuh mager kalau mau ngajak-ngajak, tapi jadinya diajak sama yang lain. Ya udah ajak pacarmu aja. Jangan dong. Terseret bersama ya. Yang penting ke toiletnya ada temennya. Iya, betul. Bener. Ngajak pacarnya nunggu di depan. Iya, ya kan? betul, jagain aja Bener. ya. Abis itu langsung balik ke kelas. Iya. Mungkin segitu dulu kali ya bincang-bincang merinding kita hari ini. Karena Iya. jujur aja aku udah takut ya dengerin cerita Kathleen tadi, aku beneran merinding gitu. Jadi takut kayaknya bentar lagi mau ke sana ya. Ya sudah kalau begitu teman-teman, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Semoga teman-teman yang dengerin juga nggak jadi takut ya. Siapa tahu di mana tempatnya. Oke kalau begitu. Terima kasih Terima kasih sobat ya. pendengar malam. Thank you. Kita akan bertemu di episode selanjutnya.